Selamat datang kembali kawan Sar Indonesia di podcast Basarnas. Podcast sumber informasi dan juga edukasi dari Balai Diklat Basarnas. Kembali lagi dengan saya Sisil. Saya adalah Widya Iswara dari Balai Diklat Basarnas. Nah, untuk sesi kali ini saya nggak sendirian tentunya kawan Sar Indonesia. Saya ditemani oleh dua narasumber kita. Tentunya narasumbernya nggak kalah nih dari narasumber kita di episode-episode sebelumnya. Yuk kita kenalan dulu sama dua narasumber hebat kita kali ini. Silahkan Pak. Halo kawan Sar Indonesia. Oke, saya Faik Masyuri. Ini berkesempatan untuk dipanggil sama Mbak Sisil podcast di sini. Itu. Oh iya, Mas Faik ya. Kita panggilnya Mas Faik atau Pak Faik nih? Mas aja, masih muda. Oh, Mas Faik. Oke, Kang Mas. Oke. Selanjutnya, silakan Pak. Halo kawan Sar Indonesia. Saya Adan. Di sini saya menemani Mas Faik untuk sebagai narasumber bersama Ibu Sisil. Mbak aja, jangan Oke, ibu. Mbak Sisil. Ya ampun. Ibu, emang kelihatan dari ibu ya? Apa gimana? Calon ibu-ibu biasanya. Oh iya, alhamdulillah berarti ibu-ibu. tahu ya kalau masih calon berarti masih sensor. Promosi ini, Pak. Oh, enggak tahu. Mas Faik boleh kenalan lebih lagi, Mas. Mas Faik itu dari apa ya? Di sini di Basarnasnya itu sebagai apa? Kemudian dari divisi apa? Kantornya di mana? Kalau saya saat ini bertugas di Basarnas Special Group. Nah, itu bertempat di kantor pusatnya Basarnas di Kemayoran. Nah, mungkin kawan saya udah pada tahu ya, di kantor pusatnya Basarnas itu di sebelahnya itu ada, di sebelah lapangan ada gedung lah, itu gedung Basarnas Special Group lah. Saya bertugas di situ. Sebelum di Basarnas Special Group, saya bertugas di kantor SAR Yogyakarta. Ya, mungkin kota pelajar, kawan-kawan sering dengar pasti ya di Yogyakarta, kota pelajar. Gitu. Dari Yogyakarta. Wah, Ya, saya senang banget nih Mas kalau ke Yogyakarta. Masih sebelumnya dari Yogyakarta? Iya, kalau saya kantornya dulu di Yogyakarta, tapi kalau aslinya saya di Magelang. Oh, Ya, gitu. Candi Borobudur, ya. Oh iya. Tahu ya, kalau Magelang mungkin masih kurang familiar di orang-orang, tapi kalau Candi Borobudur berarti sudah tahu. Iya, Magelang ya Iya. kan. Oh, masih berarti sebelumnya penempatannya di kantor SAR Yogyakarta. Iya. Kemudian pindah sekarang di Basarnas Special Group. Basarnas Special Group. Oh gitu. Kalau sebelum berkarir di Basarnas nih Mas Faik, sebelumnya pernah kerja juga atau gimana Mas? Kalau dulu saya sebelum di Basarnas itu, saya cuma ya kerja seadanya aja, Mbak. Sambil daftar-daftar, sambil isi waktu kosong. Kan saya dulu lulus sekolah, terus ada pendaftaran CPNS di Basarnas lah. Sambil nunggu waktu pengumuman itu saya kerja seadanya aja. Oh gitu, jadi Iya. Mas Faik beres sekolah SMA gitu maksudnya? Iya, Oh, beres sekolah SMA. SMA, nunggu, kemudian daftar ke CPNS Basarnas Basarnas. sebagai Rescuer. rescuer. Iya. Oh gitu, SMA. Rescuer itu dari SMA ya Mas kalau di Iya, Basarnas? rescuer itu dari SMA kalau rescuer. Oh gitu. Bisa dari SMA. SMK kayak gitu bisa nggak? Bisa, Oh, SMA, bisa. SMA, SMK, MA, pokoknya sederajat itu bisa Oh semua. gitu, tuh kawan Iya. Sar Indonesia, pengetahuan nih buat kita kalau misalkan mau gabung nih seperti Mas Faik nih sebagai rescuer, bisa nih kawan Sar Indonesia yang sudah lulus nih, udah lulus ya SMA bisa ya? lulus, yang pasti sudah lulus. Bisa untuk daftar mungkin nanti ya kan kita Iya. katanya mau buka lagi ya CPNS 2023 nggak sih? Dengar-dengar sih, tapi belum tahu, tunggu keputusan dari pemerintah aja, Oh Mbak. gitu, Iya. kalau dengar-dengar juga nih buat bocoran kawan Sar Indonesia, ada nggak jabatan rescuernya ntar? Kalau kemungkinan ada, kalau ada dibuka CPNS kemungkinan ada, kalau disetujui pemerintah. Oh gitu, berdoa aja ya kawan Sar Indonesia. Semoga kawan Sar Indonesia berkesempatan untuk menjadi seorang agen pencarian dan pertolongan di Basarnas seperti Mas Faik dan Mas Adan ini, ya kan? Mas Faik, kalau misalkan boleh nggak cerita, kan tadi Mas Faik dari setelah lulus nih, Iya. terus bekerja nih, boleh nggak cerita kerjaan kayak gimana? Maksudnya kerjanya apa? Ya dulu bantu-bantu, misalkan kayak serabutan dulu gitu kan, dulu di desa kan nggak cari daripada tunggu pengumuman agak lama daripada cari yang apa kayak kontrak-kontrak gitu terikat nanti kalau keluar kan susah kena penalti, ya sudah cari yang serabutan aja kan, mending cari serabutan aman ya. Mungkin dari dulu ikut bantu-bantu paman pasang di Gibson atau bantu-bantu apalah gitu. Oh gitu, mantap nih kawan Sar Indonesia ya. Jadi sambil kita mempersiapkan untuk ikut tes seperti Mas Faik, bisa nih kita sambil juga kerja gitu ya kan Mas Iya, Faik, buat betul, mengisi waktu luang nih kawan Sar Indonesia. Jadi kita menjadi seorang insan yang tidak membuang-buang waktunya. Betul. Betul nggak sih? Silakan sekarang Mas Adan, saya mau tanya nih. Mas Adan dari divisi mana Mas?
Terus sekarang di mana? Saya sama dengan Mas Faik, saya di kantor pusat, tempatnya di Basarnas Special Group, masuk itu di tahun 2020 ya Mas Faik? Iya, sama tahun 2020. Dan sebelumnya saya penerimaan di kantor SAR Pangkal Pinang, Pangkal Bangka Pinang. Belitung. Oh, Ada yang pernah tahu Bangka Belitung? kawan saya Indonesia Itu nih. negeri Laskar Pelangi. Oh iya Ya, tahu ada yang tahu. tahu tahu. negeri Sepang. Iya betul. Pelangi. Aku masuk tahun 2015 di sana. Terus sebelum masuk Basarnas, saya dulu nelayan, Mbak. Oh, Iya. nelayan. Iya. Wih, menarik sekali nih Ya, nelayan. saya dulu nelayan, Terus? tapi nelayan harian. Karena Oh, saya lahir di salah satu kawasan pantai utara, tempatnya di Pemalang. Di situ lingkungannya banyak nelayan. Jadi saya dulu sekolah sambil menunggu nilai hasil ujian keluar, sambil nunggu tes Basarnas. Saya pernah jadi nelayan. Oh, Iya. nelayan ini ikan gitu. Iya, Ikan nelayan apa? ikan. Ikan apa aja yang ditangkap kalau misalkan di daerah sana tuh Mas? Banyak. Dia ada kerisi, ada tongkol, banyak lah. Oh gitu, Masya Iya. Allah. Jadi saya orang kampung. Orang kampung rezeki kota, amin, 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 Amin. amin. Kan sekarang di kota, bener kan? Masnya kan di Jakarta kan? Ya, amin, ya kan? Oh iya nih, tadi mas-masnya ini dari apa tadi namanya? BSG ya? Ya, BSG itu apa? Basarnas Basarnas. Special Group. Nah, Basarnas Special Group itu apa sih Mas? Memang apa sih yang membuat Basarnas Special Group itu jadi spesial seperti namanya? Asik. Jadi sebenarnya Basarnas Special Group itu sama, jabatannya sama dengan rescuer di daerah, cuma kami terpilih. Ya, jadi terpilih dari ratusan orang atau ribuan orang rescuer yang di daerah, kami terpilih untuk diseleksi dan lolos, kemudian ada diklat Basarnas Special Group, kami masuk dan dipanggil bertugas di kantor pusat. Oh gitu, Mas Adan juga kayak begitu ya berarti? Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Masuk BSG-nya berarti barengan nih? Bareng-bareng. Oh. Kami angkatan ketiga ya, Mas. Angkatan ketiga kami. Oh gitu. Nah, tadi kan Mas Adan sama Mas Paik ini kan bilang kalau ada seleksinya dan terpilih, itu seleksinya kayak gimana Mas? Boleh cerita? Seleksinya ada seleksi kesamaptaan yang pertama, fisik, kesamaptaan, postur, renang, ada tes psikotes juga, kejiwaan, buta warna. Nah, sekitar itu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan terkait dengan maksudnya kediklatan di SAR-nya juga diteskan juga kalau di situ? Untuk syarat dasarnya diklat dasar ya, Mas? Diklat Ya, dasar. diklat dasar. Oh, nah kawan saya Indonesia. Jadi semua pegawai yang ada di Basarnas ini semuanya itu pasti mengalami yang namanya diklat dasar Diklat itu, dasar, ya kan? Namun nanti untuk sepak terjang ke depannya itu pasti sesuai dengan jenjang karirnya masing-masing. Kayak misalkan Mas Faik sama Mas Adan ini kan sebelumnya rescuer nih di kantor SAR Pangkal Pinang dan juga kantor SAR Yogyakarta. Nah, kemudian mereka ikut seleksi dan terpilih masuk ke BSG, begitu ya? Iya. Oh, menarik sekali nih kawan SAR Indonesia. Nah, tentunya nih saya ingin ulik lagi. Mas Faik, kenapa sih waktu itu kan Mas Faik baru lulus SMA nih kan? Terus tiba-tiba milih CPNS. Kenapa milihnya di Basarnas? Ya. Dulu kenapa saya milih Basarnas? Saya sebenarnya sudah tahu SAR itu apa, ya, mencari dan menolong, karena di tempat saya itu banyak relawan, potensi itu banyak. Saya juga pernah ikut kegiatan mereka, juga pernah ikut. Jadi saya sudah tahu SAR itu apa. Tapi kenapa kok saya milih Basarnas? Ya dulu saya kerja itu cari yang dekat dengan rumah. Oh, sama. Ya, saya cari yang dekat dengan rumah, dan kebetulan yang formasinya rumah saya di Magelang, yang dekat di rumah saya itu Yogyakarta dekat. Jogja sama Semarang ada pembukaan, tapi lebih dekat Jogja, jadi saya pilih di Jogja. Jogja apa aja sih yang SMA ini yang bisa masuk kan? Pakai ijazah SMA saya cari-cari di websitenya itu adalah Basarnas. Basarnas. Wah, kayaknya menarik ini di Basarnas kan. Setelah saya masukkan lamaran di situ, ikut seleksi, ikut tes dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Oh gitu ya. Berarti pertama niatnya memang cari yang dekat dari rumah dulu, gitu kan. Terus baru pilihlah itu Basarnas. Iya, Namun sebelumnya udah tahu nih Basarnas kayak gitu. Sudah. Oh gitu ya. Menarik sekali nih kawan saya Indonesia. Kemudian sekarang Mas Adan. Gimana Mas? Kenapa sih Mas Adan dulu tuh sama kan berarti kan habis beres sekolah, Iya. terus nunggu seleksi. Kenapa Iya. milihnya Basarnas gitu? Kenapa nggak kementerian lain atau instansi yang lain gitu? Ini berdasarkan pengalaman pribadi, Mbak ya. Jadi kembali lagi ke latar belakang saya. Lingkungan saya kan banyak nelayan kan, dan kebetulan pada saat itu teman saya sendiri
mengalami hal yang semua orang hindari lah. Dia Apa tuh? kecelakaan kapal dan dia meninggal. Dan pada saat itu yang evakuasi itu dari kantor SAR Semarang. Oh, itu temennya nelayan juga apa gimana? Iya, dia nelayan. Dia nelayan. Cuman waktu itu saya masih sekolah. Saya kan melihat pada situ oren-oren gitu apa kan. Saya, ini apa oren-oren gitu kan. Tukang Semua orang tuh nggak tahu kalau itu Basarnas. Taunya tuh banyak cuma ya orang kan di tukang parkir, sapu jalan, sapu pakai rem juga, jalan Pak. ya kan, tapi ya beda dong ya kan. iya, oren-oren badannya bagus-bagus gitu Ya kan. kan, tuh badannya bagus-bagus, Badannya bedanya nih. bagus-bagus itu. Terus semua orang nyebutnya tim SAR. Nggak ada yang tahu Basarnas. Semua orang bilang tim SAR gitu. Oh gitu, jadi kalau di sana dikenalnya itu tim SAR? Iya, tim SAR. Oh, terus? Jadi orang awam di tempat kami itu menyebutnya tim SAR gitu. Jadi nggak tahu itu Basarnas itu apa. Jadi lebih familiarnya itu tim SAR gitu, tim SAR. Dan terus pada saat lulus, saya buka di website CPNS, nggak tahu muncul urutan pertama tuh itu Basarnas gitu. Terus saya cari tahu tentang apa Basarnas, ternyata berkaitan dengan sebuah pertanyaan yang dulu itu apa itu kayak gitu. Lalu dari situ, ya terus saya coba daftar. Gitu ya. Terus kalau misalkan setahu saya itu kalau rescuer itu peminatnya tuh banyak banget ya? Iya nggak sih? Iya, Ya kan? banyak. Banyak banget kan? Apalagi kan ini Basarnas sebuah instansi gitu. Misalkan dalam tanda kutip kita bisa jadi seorang ASN tapi dengan ijazah SMA. Nah, kalau Mas Faik sendiri aku penasaran nih waktu dulu pertama ikut tes itu peminatnya berapa? Saingannya berapa, Mas? Kalau dulu kalau yang administrasi masuk ke administrasi saya tidak tahu ya. Tapi yang lolos administrasi itu ada 300 orang. Itu dulu di 2014 seleksinya. Sebelum Basarnas terkenal sekarang. Kalau dulu kan terkenal kan Basarnas mulai terkenal itu awal Air Asia itu udah mulai melambung tinggi kan. Ya booming lah di bahasa kerennya booming Basarnas mulai Air Asia kan. Segitu kan sebelum kejadian Air Asia kami mendaftar itu sudah ada 300-an orang. Yang diterima 15 yang diambil. 20%-nya dong berarti Ya, kan 1 banding 20. Iya kan, Masya Allah, 15 orang terpilih, salah satunya Mas Faik nih ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kawan saya Indonesia, sekarang penasaran lagi nggak nih berapa saingannya Mas Adan nih untuk mencapai sampai titik ini nih Mas Adan? Untuk di daerah Bangka Belitung pada saat itu untuk melewati seleksi administrasi kurang lebih itu sekitar 500. 500. Namun untuk penerimaan di Bangka Belitung cukup banyak, yaitu 24 untuk reskurnya. Cukup banyaknya tapi 24 dari 500. Iya, 24. Masya Allah. Terus dari situ 24 keterima semua. Emang terbukanya untuk 24 Iya, orang. 24 alhamdulillah itu terpenuhi semua. Oh, alhamdulillah ya. Nih kawan saya Indonesia, buat edukasi buat kita bersama. Apalagi kan sebentar lagi ini gembor-gembornya pemerintah akan ngadain CPNS lagi nih kan. Nih, kita bisa belajar nih dari Mas Faik yang tadi saingannya sebelumnya 300 orang, terus yang diterima 15 orang, 1 banding 20. Kemudian Mas Adan ya kan? Iya. Sebelumnya 500 orang, yang diterimanya hanya 24 orang, tapi Mas Adan dengan bangganya 24 orang, Mbak. Kayak gitu kan. Yalah, masih bangga banget ya Mas menjadi salah satu di 24 orang itu, gitu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk kawan saya Indonesia yang mau coba, apalagi untuk masuk nanti ke Basarnas, jadi jangan ragu karena rezeki itu insya Allah nggak kemana, ya kan? Betul. Makasih kawan saya Indonesia. Tentu pasti kan kita tambah penasaran lagi nih dari Mas Faik sama Mas Adan. Saya mau tanya nih Mas Faik, Mas Faik selama bekerja di Basarnas dari tahun 2020, betul? 2015. Oh, 2015. Ya. Oh, 2020-nya di BSG. Di BSG 2020-nya. Oke, kalau gitu. Nah, pengalamannya selama dari 2015 hingga saat ini bekerja di Basarnas, boleh bagikan ke kawan saya Indonesia? Oke, baik kawan saya Indonesia. Oke, pengalaman saya di Basarnas itu bermacam-macam ya. Jadi saya kerja di Basarnas, apalagi saya di lapangan. Jadi saya menemui banyak-banyak tipe orang. Ada yang tipe tenang, ada yang tipe ketika keluarga ini histeris, ada tipe yang dia marah-marah. Jadi itu Suka dimarah-marahin, Mas? ya kan suka sih beberapa kali. Oh, beberapa. Tapi suka nggak? Nggak suka kalau dimarahi saya, Mbak. Sukanya disayang kalau saya. Oh gitu, udah ada yang sayang belum? Sudah ada dong. Oh, alhamdulillah. Tertutup Udah semuanya. disclaimer. Sudah tanda nggak bisa ini lagi. Oh iya, oke, lanjut. Oke. Jadi banyak ketemu tipe-tipe orang dan ada juga orang yang dia susah untuk ditolong. Jadi dia mau ditolong tapi kayak
berat gitu loh, ditolong Maksud- Pak. Misalkan nih ada kecelakaan jatuh Pak, suruh ke sini pindahan sini Pak. Saya nggak mau, saya maunya di sini, saya mau ke sana gitu. Oh, susah Ego, masih ada diarahin, Iya, masih ada ego gitu ya egonya. Mas ya. Oh, Iya. iya benar. Dan ketika jaga di pantai, misalkan saya kan di banyak wisata pantai di Jogja dulu ya. Saya ketika jaga di pantai, banyak wisatawan ngeyel. Kayak gimana tuh? Ya, misalnya di pantai udah kasih tanda nih. Ini tanda kedalaman atau ombak tinggi, dilarang mandi di pantai. Masih banyak yang berenang ke tengah, mandi agak ke tengah. Kadang kan itu kan risikonya tinggi, pada yang mandi tidak pada pakai pelampung. Jadi Iya, benar. kami sering kalau jaga di pantai itu sering ketika siaga SAR khusus itu sering memperingati wisatawan agar agak ke pinggir. Kadang kami jaga di situ biar orang-orang tidak terpinggirkan. Pinggirkan Iya. gitu ya. Nah, kawan saya Indonesia nih, salah satunya nih kita bentar lagi mau Lebaran, pasti salah satu destinasi wisata Nah, yang betul, kita betul. pasti kunjungin itu kan yang paling ramai pantai ya Mas ya. Pantai pasti, Nah, kayak Mas ramai. Faik bilang tadi, kan ada tuh apa tanda kedalaman tandanya. itu. Nah, tolong kawan saya Indonesia untuk benar-benar pahami dan taati setiap tanda yang ada di situ ya Mas ya. Ya, betul. Itu juga kan untuk menghindari dari bahaya yang akan kawan saya Indonesia alami Ya. gitu ya Mas ya. Yes. Oh gitu. Terus ada apa lagi Mas? Pengalaman lagi selain itu? Kalau selain itu, selain ketemu Operasi. orang-orang itu di operasi SAR, pengalamannya saya jadi ketika di Basarnas bisa berkeliling. Keliling gimana nih? Biasanya misalkan ada kejadian di suatu daerah, saya jadi bisa ke sana. Ketika saya tidak di Basarnas, belum tentu saya bisa berkunjung ke daerah tersebut. Misalkan nih, dulu saya pernah ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Lembata waktu badai siklon tropis itu. Di sana ada banjir bandang dan tanah longsor. Nah, di situ saya dari BSG diperbantukan ke sana untuk mengevakuasi orang-orang yang terkena dampak di sana. Jadi gitu. Kalau misalkan saya tidak di Basarnas, tidak di BSG, belum tentu saya bisa sampai ke sana. Iya, bener ya. Tapi agak galau juga ya Mas ya, dilema. Iya. Maksudnya ketika kita bekerja di Basarnas, ketika kita menjumpai atau mendatangi satu daerah, berarti kan ada sesuatu yang berbahaya dong di Iya. daerah itu, ya kan? Berarti harusnya di saat itu jangan berharap kita datang dong. Iya. Ya? Jangan, kalau saya tiap hari berdoa jangan sampai orang-orang Basarnas apalagi rescuer bekerja. Karena apa? Ketika kami bekerja pasti ada orang yang sedih, ada orang lagi Nah, susah iya benar, gitu. benar banget. Nah, Saya iya itu. berharap pokoknya kalau bisa kami ini jangan bekerja. Jangan bekerja langsung misal turun ke masyarakat itu jangan. Misalkan kami kerja pengamanan atau kami sosialisasi tentang keselamatan, nah Iya. itu malah lebih bagus. Iya, kalau misalkan bekerjanya untuk ke daerah dan ada bahaya ya. Kalau bisa jangan, berat kalau nih ada orang dilema. terdampak apalagi sampai ada korban, kalau bisa kami jangan sampai bekerja di tempat seperti itu. Iya, iya, benar-benar. Oke, menarik sekali nih Mas Faik. Sekarang Mas Adan, pengalamannya Mas Adan. Mas Adan tuh dari 2000 pertama di 15. 15 juga. 15. Nah, sampai 2020 ya kan di 2020. BSG hingga saat ini. Iya. Boleh share ke kawan saya Indonesia pengalamannya? Untuk pengalaman yang paling berkesan itu pada saat ini momentum pertama ya, momentum pertama pada saat saya merasakan itu kita bisa merasakan apa yang pengungsi rasakan. Pada saat kejadian kayak gitu tidak menutup kemungkinan kan ada pengungsian gitu kan. Dan mau tidak mau biasanya tim penolong dari Basarnas tidak jauh dari tim pengungsi. Tim penolong dari Basarnas tidak jauh dari tim dekat Oh, dengan pengungsinya tim- maksudnya. Iya, Oh. dari pengungsi, Poskonya. para pengungsinya, poskonya. Oh, iya iya. Di situ banyak lah, kita banyak menemui ada yang sedih, ada yang bingung, ada yang merasa kehilangan. Semua campur aduk di situ, banyak yang kupelajari di situ. Kayak gitu pengalamannya, Mbak. Berarti mas-mas ini nggak cuma belajar untuk mencari dan menolong, tapi juga bisa menenangkan korban gitu ya? Iya. Itu kan lebih ke kayak psikologi gitu nggak sih? Ya Iya, kan? iya. Kita jadi kayak kita belajar psikologi seseorang, tapi otodidak di lapangan langsung Di gitu ya kan? Gimana cara nenangin korban yang kehilangan, atau misalkan gimana cara nenangin korban yang misalkan dia ada luka kayak gitu kan ya Mas ya? Oke, menarik sekali nih Masnya. Terus Mas, berarti kan dengan banyaknya pengalaman yang udah Mas dapetin nih, yang salah satunya tadi udah di-share ke kawan saya Indonesia, saya mau tanya Mas, secara pribadi, menurut Mas Adan dulu deh, menurut Mas Adan itu Basarnas itu apa sih? Basarnas ya? Basarnas itu, ini jangan menurut saya mewakili dari para potensi. Oke, boleh. Karena saya sering nanya, bacaan itu apa? Basarnas itu ya lingkup besarnya SAR lah gitu ya. SAR itu ya pahlawan kemanusiaan. Pahlawan kemanusiaan. Ya.
Saya sering nanya sama potensi-potensi, kenapa sampai saat ini kalian bertahan? Misal udah operasi 3 hari, 4 hari kalian bertahan di sini. Kalau potensi itu kan dia dengan relawannya kan, dengan relawan hatinya gitu, dia terpanggil gitu katanya, katanya panggilan jiwa gitu. Dia bilang semua orang bisa jadi hebat, tapi tidak semua orang bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Merinding, gitu. sumpah. Iya, Dia bilang kayak gitu. Jadi saya mewakili dari teman-teman potensi. Saran menurut saya itu pahlawan kemanusiaan. Pahlawan kemanusiaan, iya benar sih. Aku kadang suka, ya Allah, maksudnya kita nggak cuman dihadapin sama apa yang ada di dunia kerja gitu kan, tapi orang-orang yang di lapangan ini nih, apalagi rescue-rescuer juga kan dihadapi dengan hidup dan mati, ya nggak sih Mas? Kita kan nggak tahu ya kan, maksudnya hidup dan mati kita tuh dalam keadaan seperti apa, ya kan? Oke, kawan saya Indonesia, menarik sekali ya obrolan kita. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Kawan saya Indonesia, kita lanjut lagi yuk ngulik-ngulik kedua narasumber hebat kita, Mas Faik dan juga Mas Adan. Nih, Mas Faik, Mas Adan, kita dari tadi udah ngobrol panjang banget. Pasti kan kawan saya Indonesia penasaran nih, apa sih sebenarnya inti yang mau kita obrolin, ya kan? Nah, inti yang mau kita obrolin ini sebenarnya deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dalam artian kenapa deket banget? Karena kan ketika kita berpergian, kita berkendara, itu tentunya segala mara bahaya bisa saja terjadi, ya kan? Nah, makanya dari itu, Kawas Indonesia kita panggil nih dua narasumber hebat kita untuk ngebahas sesuatu bahasan yang deket banget, yang erat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait dengan Diklat Vehicle Accident Rescue. Ya kan? Nah, Vehicle Accident Rescue itu apa sih? Kita ulik yuk dari Mas Adan dulu deh. Mas Adan, saya mau tanya nih Mas, kalau Vehicle Accident Rescue itu apa sih? Bahasa Inggris lagi nih, kawan saya Indonesia nih biar lebih paham gitu. Vehicle Accident Rescue itu kecelakaan yang membutuhkan penanganan yang bersifat khusus. Dia mulai dari kompetensinya, terus peralatan tertentu, sama prosedur pekerjaan. Dia yang dimaksud dari kompetensinya itu dia dari mulai seorang rescuer menganalisa dari hazardnya, terus pengoperasian peralatan, terus zona kontrol kerja, sampai dia penanganan medis yang tingkatnya pra-rumah sakit. Oh gitu. Nah tadi kan Masnya udah ngomong nih, kecelakaan itu maksudnya kecelakaan di mana Mas? Di darat kah, laut, apa udara, atau di semua kecelakaan yang kita pelajarin di Vehicle Accident Rescue ini Mas? Yang untuk dari fokus ini kecelakaan, kita buka dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian pertolongan. Di pasal 1.8 di situ menjelaskan, Masnya ini ahli hukum juga ya. Saya ulangi, pasal 1.8 di situ kecelakaan dimaksud adalah keadaan kecelakaan yang dari mulai pesawat, kapal laut, kendaraan bermotor sampai kendaraan yang lain yang mengkhawatirkan atau mengancam keselamatan, kurang lebih seperti itu. Gitu, jadi semua ya, berarti nggak cuma kayak kendaraan darat itu dalam artian mobil, motor, sepeda, kayak gitu, nggak gitu, pesawat juga yang termasuk kendaraan. Yang bersifat mengancam jiwa keselamatan manusia kayak gitu. Gitu. Berarti ruang lingkupnya luas banget ya Mas ya kalau ruang lingkupnya besar, cuma nanti di vehicle nanti dibagi lagi. Dia ada tahapannya kayak seperti di VAR nih contohnya, di kendaraan. Dia ada levelnya. Untuk level 1 dia medium class atau dari minibus ke bawah, dia mobil pribadi apa segala macam kayak gitu. Nanti untuk level 2 mobil yang lebih berat, lebih tinggi kayak gitu. Gitu. Kayak gitu. Ya. Kalau menurut Mas Faik nih sekarang, kalau Vehicle Accident Rescue itu apa Mas? Ruang lingkupnya sejauh apa gitu? Apakah sama dengan yang tadi Mas Adan bilang atau gimana? Kalau menurut saya sih garis besarnya sama dengan Mas Adan. Ya. Jadi di Basarnas sendiri kan sudah ada undang-undangnya, sudah ada yang mengatur tentang itu. Jadi untuk ruang lingkupnya sama. Gitu. Ya, menarik sekali nih Mas. Nah, untuk ruang lingkupnya yang sangat luas ini, nah tentunya kan tadi Mas udah bilang juga nih ya tentang harus adanya kompetensi. Nah, misalkan nih Mas, saya nih masyarakat umum nih kan, nggak tahu nih, lagi jalan nih, tiba-tiba ada kecelakaan, boleh nggak nolongin? Padahal saya tahu saya nggak punya kompetensi untuk nolongin itu. Iya, jadi penolong itu digolongkan menjadi 3, Mbak. Ya, menjadi 3. Yang pertama itu penolong yang terlatih atau individu yang dibekali dengan latihan dan pengetahuan. Nah, itu pertama. Yang kedua itu masyarakat umum, yaitu penolong yang tidak terlatih. Yang ketiga itu survivor atau korban yang bisa menolong tapi sebisanya, kayak gitu. Jadi di situ dari golongan 3 kompetisi
dia menolong berdasarkan kapasitasnya. Kayak gitu. Gitu. Berarti kalau Mas Faik sama Mas Adan ini termasuk yang sudah terlatih berarti kan? Insya Allah. Nah, berarti kalau sudah terlatih nih kawan saya Indonesia, berarti ini mereka berdua ini sudah mengikuti diklatnya nih, ya kan? Nah, menarik sekali nih untuk diklat Vehicle Accident Rescue. Mungkin kawan saya Indonesia juga perlu tahu ya, kalau misalkan ketika seseorang atau rescuer di Basarnas ini ingin menolong, tentunya dia itu harus melewati dulu yang namanya diklat-diklat itu ya Mas ya. Iya, Ya, benar. tapi tidak menutup kemungkinan juga, misalkan ketika ada sesuatu kondisi yang membahayakan, terus misalkan kita nih belum bisa nih, atau misalkan belum mengikuti diklatnya karena belum ada kesempatan, tapi kita ikut serta untuk menolong gitu kan, nggak apa-apa kan? Tapi untuk misalkan mengambil eksekusinya pasti tentunya sudah terlatih gitu ya Mas ya? Iya, kurang lebih. Oh gitu. Nah untuk Vehicle Accident Rescue ini Mas, kan saya tadi menarik nih, ada yang kelas apa tadi tuh, medium, minibus, terus apa-apa. Nah boleh dijelasin lagi Mas ke kawasan Indonesia-nya? Untuk secara umumnya, untuk level 1 dia biasanya lebih fokus ke minibus atau kendaraan pribadi gitu. Jadi dia lebih spesifik ke ini, anatomi kendaraannya. Anatomi Iya, maksudnya gimana? jadi kendaraan kecil sama kendaraan besar itu kan beda tuh. Dari posisi airbag, posisi kendaraan tempat duduknya, itu kan berbeda. Jadi nanti dibahas di situ juga. Terus dari penanganan antara mobil pribadi kecil sama mobil, contohnya kayak misal mobil yang lebih tinggi. Itu evakuasinya beda kayak gitu. Oh gitu. Harus menggunakan, misal di kecelakaan, misal evakuasi di kendaraan kayak di apa namanya, di tambang yang tinggi-tinggi gitu. Itu ada tekniknya namanya hang ladder sama sliding ladder gitu. Harus menggunakan tangga juga gitu. Oh gitu. Itu dipelajari saat diklat Vehicle Accident Iya, Rescue itu? iya. Oh, berarti ruang lingkup diklatnya juga luas banget ya. Maksudnya Masnya harus benar-benar tahu pertama anatomi atau misalkan kondisi dari si kendaraannya, Iya. jenis kendaraannya, gimana cara Betul. nolonginnya. Oh gitu ya. Kalau Mas Faik sendiri nih Mas Faik punya pengalaman nggak? Misalkan selama Mas Faik jadi rescuer, terus Mas Faik menolong seseorang yang mengalami kecelakaan di kendaraan seperti itu Mas? Pernah. Saya pengalaman nolongin orang kecelakaan kendaraan itu pernah. Dulu waktu masih bertugas di kantor SAR Jakarta. Jadi kebetulan kantor kami itu, kantor SAR Jakarta itu berada di Jalan Nasional penghubung antar provinsi, Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi dan itu jalur cepat. Jadi sering bis-bis, mobil-mobil itu pada lajunya kencang-kencang di situ. Nah, kadang motor sering kalah kalau di Iya bener-bener. ya di depan kantor tuh dulu pernah ada motor kadang mungkin kalah, ngantuk atau kaget karena disalip mobil atau bis yang kenceng kan, jadi terpleset lah masuk selokan. Aduh, ngeri. Iya. Tuh. Kalau itu waktu di depan kantor, jadi kami langsung itu bawa ke rumah sakit. Terus korbannya gimana? Korbannya ada yang cuma lecet, dia ada yang sampai patah juga dulu. Sampai meninggal ada nggak? Kalau Kan meninggal dari itu. di depan kantor tidak ada. Alhamdulillah. Tapi Mas Faik pernah nggak misalkan menolong seseorang terus nggak lama orang itu meninggal? Pernah. Itu Gimana tuh? kami nolong, itu korbannya terjepit. Terjepit apaan? Terjepit mobil. Jadi ada mobilnya tuh laju kencang, jadi dia nabrak. Mungkin mengantuk atau penyebabnya itu mengantuk atau apa, kami kurang tahu ya dulu. Jadi menabrak. Jadi mobil minibus, mobil keluarga itu nabrak mobil bis. Nabrak mobil belakang mobil bis. Jadi yang mobil minibusnya itu ringsek di depannya itu. Jadi kayak yang di depan itu, sopir sama di depan itu kegencet. Jadi itu kan susah dikeluarkan. Jadi itu memakai teknik-teknik khusus untuk mengeluarkannya, dan korbannya itu sudah meninggal waktu kami tolong. Nah ini untuk edukasi untuk kawan saya Indonesia ya, yang namanya kecelakaan kendaraan itu kan sering terjadi ya kan, baik itu di lingkungan kita sendiri ataupun misalkan kita suka lihat nih di berita-berita gitu ya Mas ya. Nah salah satunya yang tadi Mas Faik bilang, yang kecelakaan minibus itu kan, bisa jadi karena korbannya itu mengantuk. Nah untuk kawan saya Indonesia, jadi kami mohon gitu ya kan, dari sini juga kami ingin mengajak untuk kawasan Indonesia ketika berkendara, tolong untuk mematuhi peraturan ketika berkendara. Ketika mengantuk ya jangan mengendarai kendaraan gitu ya Mas ya. Itu juga kan akan berbahaya untuk kawan saya Indonesia semua yang ada di sini gitu ya kan. Menarik sekali, tapi aku agak deg-degan nih Mas kalau misalkan ngobrolin tentang kecelakaan tuh beneran, karena jujur aja aku tuh takut darah. Jadi ketika aku ngedengerin cerita dari Mas Adan sama Mas Faik itu aku tervisualisasi gitu. Kayak misalnya ada orang tenggelam, jadi kan aku memvisualisasi, oh tenggelam nih orang gitu kan, terus kecelakaan kayak gitu kan, ngeri juga gitu. Nah terus tadi nih sempat Mas Faik bilang tentang ada teknik-teknik
tekniknya ya? Iya. Kalau nolongin orang tuh, jadi nggak bisa sembarangan apa gimana sih Mas? Nggak bisa sembarangan. Dulu saya pernah jumpai kasus juga, saya ini lepas tugas, waktu saya lepas tugas, saya pulang dari kantor lepas piket, pulang ke rumah, di tengah perjalanan itu ada sebuah mobil, dia nabrak ke tiang listrik. Ya, mobil nabrak tiang listrik. Iya, mobil nabrak tiang listrik. Kecelakaan tunggal berarti ya? Kecelakaan tunggal ini. Jadi yang nabrak cuma mobil sebelah kiri aja, nabrak tiangnya, jadi bukan di tengah, di sebelah kiri nabrak tiang listrik. Si sopirnya aman. Ya, di penumpangnya ini dia ternyata dia ada sakit stroke. Oh. Dia sakit stroke. Jadi ketika dia di mobilnya dari dia tidak terjepit. Alhamdulillah dia tidak terjepit. Dan ketika mau dikeluarkan diangkat sama warga, itu terasa sakit karena dia memang stroke atau dia punya penyakit bawaan. Jadi tidak bisa langsung diangkat, dibawa ke ambulan tidak bisa. Jadi gimana tuh kalau kayak gitu? Dulu waktu itu ada ambulan juga, kalau nggak salah ambulan dari PMI. Dari PMI saya tanya juga, dia udah mengeluarkan yang tempat tidur dorong itu. Tempat tidur dorong mau dipindahkan ke tempat tidur dorong, tapi karena diangkat tidak bisa, korban merasa sakit, jadi pada bingung. Nah, saya tanya ke tugas ambulannya. Tapi sadar itu si korbannya sadar. Korbannya sadar. Jadi ketika diangkat merasa sakit, teriak-teriak. Ya, jadi saya tanya ke petugas ambulannya, ada LSB nggak, long spinal board. Jadi yang tulang belakang itu, nah long spinal board itu saya kasih dari belakangnya. Jadi korbannya diputar, long spinal boardnya ini kita masukkan dari belakang. Nah, kita dorong. Ada kursi kan tuh kan? Ada. Iya. Jadi kursinya ini dibelakangin, sandaran kursinya dibelakangkan, korban kita putar, jadi long spinal boardnya, LSP-nya masuk dari belakang. Di belakang. Di belakang bawah ambil dorong, terus korban kita agak tarik, baringkan. Ada tekniknya kawan saya bisa. Jadi ketika ada orang yang kecelakaan itu kita nggak bisa nih tiba-tiba langsung ayo bawa langsung ke rumah sakit atau pindahkan ke pinggirkan gitu ya. Ya, itu malah bahaya. Malah bahaya kalau kayak gitu Mas. Bahaya. Jadi karena kan kita tidak tahu cedera korban itu bagaimana. Oh iya benar ya. Ya bisa jadi korban itu cedera tulang belakang atau cedera patah kaki, tangan. Nah itu kalau misalkan kita asal main angkat aja, nanti bisa cederanya tambah parah. Gitu. Iya. Jadi misalkan nih Mas, aku mau tanya nih, kan kalau misalkan ada nih kecelakaan mobil, menurut Mas Faiz sama Mas Andan ya, ada kecelakaan mobil. Terus kita misalkan yang di sekitar itu kan masyarakat umum. Nah pasti kan udah tuh telepon nih sambil nunggu ambulans, sambil nunggu tim SAR gitu kan. Terus misalkan sambil menunggu itu namanya masyarakat umum kan suka panik gitu kan, takutnya misalkan tiba-tiba mobilnya meledak atau kebakaran. Terus misalkan dipindahin, itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih menurut mas-mas ini yang sudah terlatih ini? Mas Andan dulu boleh? Oh saya? Ya boleh. Kita bicara masalah teknisnya. Di situ ada penetrasi sama ekstraksi. Apa tuh? Jadi penetrasi itu membuat akses. Dia dari mulai menstabilisasikan. Menstabilisasikan itu terbagi dari 3 faktor atau 3 fase. Yang pertama itu namanya skin stabilization atau stabilkan lokasi. Yang stabilkan di situ dari mulai warga. Karena kebanyakan kalau udah kecelakaan gitu kan warga ngumpul tuh, karena sosialnya tinggi, ya mengumpul gitu. Jadi kita berhak untuk menstabilkan. Jadi kita bikin area kerja, semua orang yang tidak berkepentingan, yang tidak bisa membantu secara teknik medis atau bahan lainnya, mohon untuk menunggu di tempat yang aman gitu. Iya. Terus yang kedua itu menstabilkan kendaraan, Mbak. Stabilkan kendaraan. Kendaraan biasanya kan ada macam-macam tuh kalau kecelakaan tuh. Ada yang terbalik, ada yang miring gitu. Di situ di Glatvar ada yang namanya stabilisasi kendaraan. Gimana itu? Itu komponen poinnya tuh dia di center of gravity sama base of support. Jadi pada saat kecelakaan, prinsipnya itu tidak ada objek yang stabil kecuali kita stabilkan. Ya, tidak objek yang stabil kecuali kita stabilkan. Jadi kita hukumnya wajib untuk menstabilkan kendaraan pada saat kecelakaan ya. Kayak gitu. At least misalkan si kendaraannya terbalik nih. Berarti diamkan saja dalam keadaan terbalik, yang penting stabil. Tidak, kita harus stabilkan. Kita punya alat namanya power shore, bisa membantu untuk menstabilkan juga bisa. Tapi itu sifatnya untuk sementara, penyangga sementara. Gitu. Dan tim penolong untuk menstabilkan nanti kan kalau sudah stabil baru kontak langsung dengan korban.
tidak boleh kontak dengan korban sebelum kendaraan benar-benar stabil. Kayak gitu. Ya, berarti ada pastikan dulu kendaraan stabil, baru boleh kontak dengan korban untuk penanganan. Gitu. Begitu. Ya, jadi nggak bisa langsung kita misalkan keluarin nih korbannya cepet-cepet biar nggak kenapa-kenapa gitu kan, kadang kayak aku gitu ya, masyarakat ini kalau ada yang kecelakaan udah cepetin keluarin gitu kan, takutnya meledak atau apa gitu si mobilnya ya kan, ternyata nggak boleh ya kayak gitu tuh ya, takutnya malah lebih parah lagi gitu kan. Betul. Tapi sebelum menstabilisasikan kendaraan, ada namanya itu salah satunya menstabilkan hazard, Mbak. Hazard tuh apa tuh Mas tuh? Hazard. Ya itu kan secara bahasa umumnya itu bahaya ya, bahaya. Biasanya kalau kendaraan itu kan tumpahan minyak, bener nggak? Pecahkan kaca, atau kalau bahan bakar kan kendaraan yang membawa bahan bakar, listrikan, atau bahan kimia, itu benar-benar harus kita sterilkan dulu. Gitu. Berarti gitu juga ya Mas Faik ya, waktu kayak ngelakuin pencarian pertolongan yang kayak gitu harus pertama yang dilakuin itu ya, bukan korbannya dulu yang diselamatin. Oh gitu ya, aku baru tahu nih ada tahapan-tahapannya juga ya kan, maksudnya biar tidak terjadi bahaya yang berikutnya gitu kan. Oh gitu ya, menarik sekali nih kawan saya Indonesia. Nah terus Mas, kalau misalkan nih kan Mas berdua ini kan rescuer nih, ketika ada kecelakaan yang hubungannya dengan kecelakaan kendaraan atau transportasi, itu kan pasti ada alat-alatnya. Nah, sebelum kita menyiapkan alat-alatnya itu kan mungkin mas-masnya udah cross check dulu nggak sih biasanya kalau kayak gitu, ini kasusnya apa, kecelakaan apa, korban berapa, kayak gitu nggak sih? Iya, betul Mbak. Kayak gitu. Jadi pada saat kita menerima informasi, di situ komandan tim biasanya itu di Basarnas itu komandan tim menggali informasi lanjutan. Dia mengenai biasanya jumlah korban berapa, terus jenis kendaraan kecelakaannya itu apa, atau ketunggal, atau beruntun, atau bagaimana kayak gitu. Jadi nanti itu berkaitan dengan kebutuhan medis sama kebutuhan peralatannya. Oh gitu. Jadi peralatan sama medisnya juga udah diukur ya, sesuai dengan kasus yang terjadi itu gitu. Betul. Ya. Oh gitu. Oh ya Mas Faik, aku mau tanya sama Mas Adan, kalau misalkan menyiapkan alat-alat itu biasanya dikasih waktu berapa lama sih? Ada nggak sih timingnya berapa lama, maksimal berapa lama kayak gitu? Kan kita dengan slogan Basarnas sih quick response ya kan, berarti harus cepat gitu kan. Nah kalau menyiapkan alat-alat kayak gitu biasanya berapa lama untuk melakukan eksekusi? Untuk kendaraan VAR, kami selalu siapkan di kendaraan box. Kami sudah siap, untuk peralatan sudah siap di kendaraan. Kecuali untuk tambahan ya, untuk peralatan tambahan. Kecuali misal kayak kecelakaan beruntun itu kan harus menjadi 3 tim lagi, nanti dibagi ini lagi ya gitu. Tapi untuk skala kecil kita udah siapkan di kendaraan, jadi udah ready, Basarnas sudah ready. Oh udah ready, berarti ya makanya quick response itu, jadi makanya segala alat-alat juga udah ready di tempat situ ya, kecuali ada alat-alat khusus tambahan lainnya gitu ya Mas Faik, Mas Adan. Nah menarik sekali. Nah untuk pengalaman lagi nih, aku pengen tanya lagi nih pengalaman, berarti untuk kecelakaan kendaraan itu sendiri selama Mas Faik atau Mas Adan ini menjadi seorang rescuer di Basarnas, yang paling parah itu kecelakaan apa? Dari Mas Adan dulu deh, pernah melakukan eksekusi kecelakaan apa? Kalau yang terparah dan paling sedih sih menurut aku, itu yang waktu di Cianjur, Mbak. Gimana? Cianjur ini yang gempa itu? Iya, yang longsor itu. Itu kan, jadi jenisnya kecelakaan kendaraan, cuman dia terkena longsor gitu. Jadi dia pada saat gali-gali ternyata ada kendaraan di situ, dan ada korban di dalam situ. Kayak gitu. Jadi kasusnya ganda kan, dari mulai bencana masuk ke VAR gitu kan. Nah di situ banyak korbannya. Dan di situ sifatnya recovery operation, kita pemulihan jenazah gitu kan, karena udah ketemu berapa hari tuh Mas ya? Mas Faik ikut juga ke Cianjur itu ikut? 4 hari ya, atau 5 hari? Itu hari ke-4 kalau nggak salah. Hari keempat itu. Tapi berhasil kami hari keempat itu hari sore. Jadi kita ketemu sore dan kita karena tertimbun, jadi tidak bisa kita langsung evakuasi hari itu juga karena sudah malam, karena tidak efektif. Jadi kita hentikan, lanjutnya di hari kelima pagi itu langsung kita evakuasi di hari kelima. Oh gitu. Ya. Oh kalau aku mau tanya nih, aku jadi penasaran jadikan kalau misalkan. Sebelumnya terima kasih Mas Faik udah menerangkan kesedihan saya tadi. Kalau misalkan ya ada korban ya tanah longsor gitu, kan kadang suka keluarga tuh suka pengen nggak sabar si keluarganya itu ditolong gitu kan. Nah terus punya pengalaman kayak gitu juga nggak? Kan tadi kalau Mas Faik pernah tuh dimarah-marahin, kalau Mas Adan pernah juga nggak dimarah-marahin? Misalkan contohnya kayak tadi aku sebutin. Pernah Mbak. Pernah. Karena budaya orang beda-beda kan.
pernah di suatu daerah kayak gitu, dia memang garis keras mungkin kan. Maksudnya keras ini berat. maksudnya dia tidak apa ya, tidak menoleransi kalau kita kerja lambat gitu. Padahal kan semua sesuai prosedur gitu kan. Cuman mereka mau cepat-cepat gitu, cepat-cepat gitu kan. Jadi ya kita dengan santun menjelaskan gitu, ya Pak, prosedur kami kayak gini kayak gitu. Dan masyarakat tahu kok, masyarakat tahu. Sekeras apapun dia, kalau kita kasih pengetahuan, pemahaman secara prosedur dengan baik, mereka tahu kok, paham mereka. Iya, apalagi kan kemarin itu yang di Cianjur itu berkali-kali nggak sih gempanya itu kan? Iya. Nggak sekali kan? Iya. Maksudnya yang namanya masyarakat khawatir gitu kan, takutnya ada korban lagi atau misalkan anggota keluarganya yang hilang nggak ketemu terus ada gempa lagi gitu kan, pasti lebih crowded lagi gitu kan di sana kan. Aku nggak kebayang sih kalau misalkan kayak gitu. Terus apalagi Mas Faik ada nggak? Iya, Mas Faik biasanya. Kecelakaan terparah yang pernah Mas tangani nih Kalau sama di saya Basarnas? terparah itu dulu yang terjepit itu. Terjepit yang depan kantor SAR itu? Bukan di depan kantor SAR. Kalau yang di depan kantor SAR itu kebanyakan motor. Dia motor yang jatuh, terselip kaget gitu kan. Kalau yang terjepit ini ya masih di wilayah Yogyakarta, tapi agak jauh, agak ke barat. Jadi memang dia pas di tikungan, lagi kenceng, gitu kan. Motor? Mobil. Kalau ini mobil. Mobil Terus? dia nabrak yang bis tadi. Oh, yang bis tadi? Ya, nabrak bis tadi, jadi ringsek. Dua-duanya yang di depan ini penumpang, sopir sama penumpang di depan itu meninggal semua. Itu karena udah tergencet. Jadi apa ya, tergencet. Jadi yang depan itu memang ringsek minibus itu. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget. Aduh, gini aku kalau main-main kayak gitu kayaknya aduh gimana ya. Jadi rescuer itu bener-bener nih kawan SAR Indonesia ya, maksudnya harus kuat mental, kuat fisik, kuat pengetahuan ya kan, keterampilan juga harus terus diasah gitu kan, segala sesuatunya. Masya Allah nih kawan SAR Indonesia, aku Mas pernah punya temen ya kan. Nah teman aku tuh naik minibus kayak apa ya, mikrolet, bukan mikrolet, apa namanya tuh yang bis yang kecil itu loh. Nah bis kecil ya, dari sini dari kantor ke Cianjur ya kan Mas. Nah terus kan si bis kecil itu tuh ternyata di perjalanan itu kan, Masnya tahu kan kalau perjalanan dari sini ke Cianjur kan jalannya kan liku-liku gitu kan. Terus tiba-tiba remnya blong nih. Nah aku mau tanya nih, ketika misalkan kita jadi penumpang Mas, terus dengan situasi rem blong ya kan. Nah terus di situ tuh kata temanku tuh banyak penumpang yang loncat. Apalagi yang laki-laki dan masih muda, langsung loncat-loncat. Padahal si minibusnya itu masih jalan, kan jalanan turun kan, berarti kan semakin kenceng kalau jalanan turun. Banyak yang loncat, terus ada ibu-ibu juga berusaha untuk loncat, tapi masih cuman megangin pinggir pintu. Nah menurut Mas berdua ini, aku mau tanya, sebaiknya kalau misalkan jadi penumpang, itu sebaiknya kalau lagi kayak gitu tuh loncat, atau gimana sih biar tetap aman gitu? Kalau itu biar tetap aman ya, amannya itu saya juga belum tidak bisa menjabarkan itu pasti aman atau tidak, ya kan? Tapi kalau loncat otomatis bakal cedera. Kalau saya, misalkan itu kan kendaraan melaju, apalagi kencang. Nah, kalau lompat otomatis bakal cedera. Entah patah kaki atau tangan, atau mungkin bisa juga sampai meninggal karena posisinya tidak pas atau terbentur apa. Ya. Di dalam bis pun ada resiko juga, resiko tergencet, gitu kan. Kalau saya itu langsung ada seperti itu. Kalau ada sabuk pengaman, pakai sabuk pengamannya. Kalau tidak ada sabuk pengaman, ya udah pegangan. Kita kursi gitu, pegangan kursi, meringkuk aja. Meringkuk tuh gini? Meringkuk gini. Jadi kakinya, kalau saya kakinya diangkat aja. Kakinya diangkat, terus meringkuk. Lindungi kepala. Nah, meringkuk lindungi kepala. Jadi posisinya di kursi ini seperti ini ya. Di kursi itu seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Di kursi seperti kayak gitu? Iya. Kalau saya seperti itu, sama hampir kayak di pesawat ketika misalkan ada pengumuman dari pramugari nih. Di awal kan kita pasti dijelaskan tuh pramugari. Kalau misalkan terjadi keadaan darurat, silahkan lindungi kepala dan badan dibungkukkan, turunkan untuk menghindari benturan atau apa itu kan. Nah kalau itu biar menghindari tidak terjepit kakinya atau. Jadi harus keluar dari kursi ya, maksudnya meringkuknya berarti di luar kursi? Di atas kursi. Di atas kursi. Iya. Nah, edukasi nih untuk kawan saya Indonesia semua, ketika misalkan berada dalam kondisi yang tadi udah saya ceritakan nih, di dalam bis,
kemudian tiba-tiba remnya blong, atau misalkan di dalam mobil tiba-tiba remnya blong, salah satu cara untuk tetap bisa melindungi diri kita adalah dengan duduk meringkuk ya Mas, dengan lindungi kepala. Ya, gitu. Kalau Mas Adan sendiri, gimana Mas kalau sebaiknya dengan kasus seperti itu Mas? Pilihannya lompat atau diam gitu ya? Iya, terus kalau diam harus kayak gimana gitu, biar lebih aman? Kalau untuk posisi amannya, sama, dia diam, meringkuk seperti itu. Cuman kita harus golongkan pilihan, tadi kan kembali ke pilihan, lompat atau tetap di situ. Jadi pada keadaan seperti itu, korban itu kan jadi sifatnya ini ya, survival ya. Iya. Dia bertahan nih. Benar. Lanjut lagi ya, kita nih bahas tadi ya, ada 3 itu ya kan. Ya, bertahan nih, kita ini bertahan nih. Jadi prinsip bertahan itu kan dia salah satunya berpikir secara jernih gitu kan. Jangan panik dulu gitu kan. Tapi naluri manusia kan kalau dalam keadaan seperti itu kan itu cuma coba menenangkan diri aja dulu. Coba menenangkan diri terus berpikir, bukankah melompat itu tindakan membahayakan diri sendiri gitu kan, bukan pilihan terbaik gitu kan. Jadi salah satunya ya berpikir terus cari tempat yang paling aman gitu. Dan salah satunya itu kalau di kendaraan itu pada saat terbalik, salah satu yang bagian-bagian aman itu ada namanya pilar. Apaan tuh pilar? Pilar itu perangkat mobil ada siku-sikunya tuh, Mbak. Yang di cendel-cendel tuh. Salah satu itu pilar. Jadi kalau pada saat nanti terbalik, salah satunya itu untuk menahan itu. Itu salah satu posisi-posisi amannya yang untuk menolong itu ya pilar itu, tempat pilar itu. Untuk posisinya kurang lebihnya kayak Mas Baik seperti itu. Oh gitu. Ya. Ya, paham. Nih kawan Indonesia ya, tambah lagi kan ilmu kita semua gitu ya, ketika misalkan ada dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita harus bersikap, gimana kita harus tetap menenangkan diri dan harus melakukan sesuatu itu harus tetap tenang ya Mas ya. Dan yang tadi kata Mas Adan bilang kalau misalkan sebagai survival itu tadi apa, di dalam bis itu ada pilar-pilar itu ya Mas ya? Iya, pilar atau pos pada kendaraan itu. Nah, Oke, kalau kayak gitu. Seru sekali nih kawan saya Indonesia. Nih, sekarang saya mau tanya lagi Mas. Kan tadi Mas di sini dua-duanya udah ikut diklat VAR atau gimana nih? Kami berdua sudah. Sudah ikut diklat VAR. Nah, boleh ya aku tanya nih. Untuk ikut diklat VAR nih Mas, aku mau tanya, apakah semua orang bisa langsung ikut diklat VAR itu sendiri, terbuka untuk masyarakat umum, untuk kawasan Indonesia dari manapun itu di penjuru dunia? Atau misalkan hanya untuk seperti mas-masnya, rescuer kayak gitu? Untuk diklat VAR yang bersifat diklat itu Mbak ya, dia penyangganya Basarnas itu bisa diikuti oleh pegawainya atau rescuer-rescuernya kayak gitu. Cuma kalau untuk pengetahuan atau pelatihan VAR secara menyeluruh gitu, seperti mulai dari pengenalan sampai teknik dasarnya itu bisa untuk secara umum. Itu bisa dikupas di pelatihan potensi bisa, di pelatihan-pelatihan juga bisa. Gitu. Pelatihan potensi. Kalau pelatihan potensi itu berarti mereka yang dari masyarakat umum tergabung ke tim SAR itu ya Mas maksudnya? Iya, pelatihan potensi. Jadi Basarnas itu punya agenda, biasanya tiap tahun itu, untuk melatih potensi-potensi yang masih aktif, gitu, yang terdata secara administrasi gitu di Basarnas. Biasanya itu tiap tahun mengundang, mulai dari instansi sampai organisasi masyarakat itu biasanya diundang untuk pelatihan potensi gitu. Oh iya. Terus nanti yang ngajarinya kayak Mas Faik sama Mas Adan ini? Basarnas punya tenaga pengajar, dia dari mulai instruktur, ada sendiri dia. Oh gitu, tapi Mas Faik sama Mas Adan pernah nggak dikasih kesempatan untuk berbagi dengan potensi SAR di luar sana? Pernah? Mas Adan sendiri pernah? Saya untuk secara forum, belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau misalkan ada nih kesempatan mau? Selagi itu bermanfaat untuk orang luas, insya Allah mau. Oke. Kalau Mas Faik sendiri, Mas Faik pernah nggak? Kalau saya pernah. Gimana Mas? Dulu waktu di Jogja, saya dikasih kesempatan buat sharing ilmu sama potensi-potensi di Jogja. Karena Jogja kan potensi banyak sekali di sana. Ya, jadi di Jogja itu kalau mencari satu orang itu yang datang potensi SAR atau relawan itu bisa sampai 500 orang. 500 orang? 500 orang buat mencari satu orang. Jadi itulah keunggulannya Jogja di situ. Jadi kami kerja tuh tidak terlalu berat karena banyak yang mendukung, banyak yang membantu kami gitu. Jadi kalau sering kami melaksanakan pelatihan itu dan saya beberapa kali pernah ditunjuk jadi buat sharing ilmu ataupun jadi pelaku ketika memperagakannya gitu. Dulu di Jogja, jadi ketika itu
antusias memang. Orang-orang tuh antusias karena mereka kan dapat ilmu jarang-jarang kan. Berapa orang tuh Mas yang ikut pelatihan itu saat itu? Satu kelas, biasanya kami melaksanakan 3 hari. Satu kelas itu ada 40 orang. Di saat itu ada berapa kelas? Itu satu kelas. Oh, satu jadi kelas satu kelas, satu sesi, satu segmen itu misalkan satu kelas ini pelatihan di air. Nanti besok kesempatan lain lagi ada kesempatan pelatihan di ketinggian. Di vertical rescue atau high angle rescue gitu. Gitu. Terus Mas jadi penasaran nih, ketika misalkan melatih potensi, sebenarnya itu kan namanya ketika kita melakukan pembelajaran itu kan ada tolak ukurnya ya Mas ya. Kita harus mengukur nih kemampuan siswa kita itu sejauh mana. Ada kayak semacam pretest kayak gitu nggak sih Mas kalau melatih kayak gitu? Ada. Oh, ada. Ada potensi itu ada, kita kasih ketika selesai kita kasih ya semacam ujian juga. Tapi kita tidak terlalu ketat. Kita yang penting potensi itu tahu apa yang harus dilakukan. Nah, misalkan tidak bisa berarti tidak usah melakukan, intinya di situ. Ketika itu melaksanakan potensi bukan targetnya tidak harus mereka langsung jadi rescuer yang asli gitu kan, pasti ya rescuer tangguh. Tidak harus yang langsung mereka benar-benar harus seperti rescuer di Basarnas. Karena kan di rescuer Basarnas kan dia maksudnya jenjangnya lama, maksudnya diklatnya pun bukan cuma 3 hari, ada sebulan lebih kan. Nah, itu jadi tidak outputnya mereka sekedar tahu outputnya kan. Kulitnya gitu ya, kalau diibarat itu kulitnya ya, taunya ya kan. Berarti nanti di kesempatan berikutnya mereka bisa ikut lagi gitu ya Mas bisa. Ya? Oh gitu. Berarti salah satu contohnya ini di kantor SAR Jogja ini terbuka ya Mas ya, untuk memberikan pelatihan ke teman-teman kawasan Indonesia yang tergabung di potensi SAR itu sendiri. Ya. Dengan jumlahnya tadi berapa Mas? 500 orang? Itu 500 kalau pada satu kejadian, dan itu kalau di total jumlahnya, saya juga jumlahnya tidak tahu karena saking banyaknya, mungkin bisa puluhan ribu orangnya. Oh gitu, jadi kalau potensi SAR itu tuh kita nggak tahu ya berapa jumlahnya gitu, nggak terukur maksudnya? Sebenarnya ada. Nggak ada datanya gitu maksudnya? Kami ada datanya, tapi belum terdata semua. Jadi karena memang ada beberapa yang, karena ketika kita pelatihan belum tentu kita bisa memanggil semua karena kuotanya kan cuma kan 40 itu kan, dan di rata-rata di Jogja itu tiap satu kecamatan itu ada satu komunitas, minimal ada satu, kadang ada 2 atau 3 komunitas relawan atau potensi SAR. Masya Allah, banyak banget ya. Iya. Ya Allah, merinding aku. Biasanya banyak itu orang yang memiliki jiwa sosial seperti yang tadi Mas Adan bilang sebagai pahlawan kemanusiaan gitu ya. Padahal kan misalkan bisa jadi yang tadi kita dihadapkan dengan hidup dan mati ya Mas ya. Nah sekarang Mas Adan sendiri nih, aku mau tanya, kalau sebelum Mas Adan di BSG atau misalkan tadi di mana Pangkal Pinang, Iya, Pangkal Pinang sama sekarang di BSG, Mas Adan pernah nggak berkecimpung atau misalkan menjadi seorang pengajar untuk pelatihan potensi itu sendiri, apapun itu diklatnya Mas? Ya, untuk jadi tenaga pengajar saya pernah. Pada saat itu kebetulan dari berbagai organisasi masyarakat dan pemerintah. Saat itu Mas di mana? Di Pangkal Pinang apa udah di BSG? Di Pangkal Pinang. Oh, masih di Pangkal Pinang. Apa Mas, pelatihan apa itu? Kalau di Pangkal Pinang itu lebih cenderung, khususnya itu dia operasinya lebih banyak di perairan. Jadi waktu itu mengambil tema itu water rescue. Water rescue. Oh, terus ada prakteknya, ada teorinya gitu. Berapa lama tuh kalau pelatihan kayak gitu tuh Mas? Kan kalau tadi Mas Faik bilang 3 hari ya kan? Ya, kalau Mas Adan sendiri kalau di sana? Iya, kurang lebih 3 hari. 3 hari untuk mencakup semuanya itu 3 hari. Itu yang diajarkan apakah teorinya saja atau keterampilan, lebih kayak gimana sih Mas? Jadi pengen tahu nih, soalnya kan kita nih di Balai Diklat ini juga kan ada nih pelatihan atau diklat water rescue. Nah yang ngebedain diklat di Balai Diklat water rescue, misalkan sama-sama water rescue sama diklat potensi itu apa? Yang pertama tuntutan Mbak, tuntutan. Kita nggak bisa tuntutan sebagai rescuer gitu. Iya, kita nggak bisa menuntut dengan standar yang sama seperti rescuer di Basarnas kan. Karena kan kita nggak tahu latar belakang mereka seperti apa kan. Ya itu menjadikan menjadikan golongan penolong yang terlatih atau enggak gitu kan. Kembali ke situ lagi. Terus sama pertama mensosialisasikan ilmu itu dan kesadaran. Kesadaran yang pertama, kesadaran untuk keselamatan diri sendiri dan bagaimana cara untuk menolong orang di sekitar kita. Iya, berarti ya walaupun misalkan cakupan si diklatnya itu sama-sama, misalkan water rescue gitu kan, sama-sama water rescue atau sama-sama vehicle accident rescue, tetap ketika misalkan kita dilatihnya untuk potensi akan berbeda dengan ketika berlatih di diklat Balai Diklat yang dari Basarnas itu sendiri ya Mas ya.
Oh gitu. Oke, kawan saya Indonesia, untuk sesi kali ini kita udah banyak banget untuk ngulik terkait dengan vehicle accident rescue. Nah, yang tadi sebelumnya udah Mas Faik sama Mas Adan tadi sudah edukasi kita semua bahwa kawan saya Indonesia ketika kita berada atau kita melihat sebuah kecelakaan kendaraan itu jangan kita mengambil tindakan yang gegabah ya Mas. Contohnya misalkan dengan langsung memindahkan korban ke tempat yang tadinya kita pikir dengan memindahkan korban itu korban akan lebih aman nih. Taunya tadi kan kata Mas Faik dan Mas Adan bilang ada teknik-tekniknya untuk mengamankan diri yang lebih baik gitu ya Mas Adan dan Mas Faik. Oke, kalau gitu kawan saya Indonesia kita dengar yuk gimana nih pesan dan kesan dari Mas Faik dan Mas Adan khususnya terkait dengan bahasan kita kali ini. Silakan. Baik, untuk kawan saya Indonesia ketika mau bepergian pastikan kendaraan aman dan layak untuk dikendarai, untuk digunakan perjalanan ya. Nah, kalau misalkan kok kawan sar di perjalanan capek, istirahat dulu. Ketika mengantuk, berarti cari tempat untuk menepi, untuk tidur lebih dahulu. Nah, Kalau lapar, silakan makan dulu. kalau saya bilang, jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Balai Diklat Basarnas Official untuk tahu informasi-informasi agar nggak kalah update nih kawan saya Indonesia. Bisa follow Instagramnya Balai Diklat yaitu Balai Diklat Basarnas. Moto BSG Terpilih, terlatih untuk kemanusiaan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.